kurang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian pasar muslim dan dunia makelar. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar dan bagaimana hukum banting-bantingan harga. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 189. Nah, adanya permainan harga merupakan suasana yang banyak dipengaruhi kelancaran dalam dunia banyak mempengaruhi kelancaran dalam dunia bisnis. Konsumen sebagai pihak yang menerima penawaran akan selalu cenderung memilih penjual yang bisa menawarkan harga paling murah. Di pihak lain, sebagian trader lebih memilih bagaimana agar bisa balik modal lebih cepat. Dan keduanya merupakan parameter untuk mengukur nilai profit sebuah perusahaan. Di sini saya sebutkan ada ROA dan ROE. Return of asset dan return of equity. Yang dia dipengaruhi oleh cash flow dari sebuah perusahaan. Para pelaku usaha insya Allah lebih paham tentang masalah ini. Karena alasan ini terkadang sebagian pedagang banting harga. Bahkan terkadang dia menjual barangnya di bawah harga pasar. Memang di satu pihak konsumen sangat diuntungkan, tapi di pihak yang lain bisa mengancam eksistensi pedagang yang lain. Dan seperti yang kemarin kita ceritakan ya, saya dapat info ada seorang pedagang yang dia menjual barang itu eceran sama dengan harga dia kulak. Sama seperti harga grosir. Dan yang dia harapkan cuma satu, dapat kardusnya. Kardus itu dikumpulkan dalam jumlah yang banyak. Lalu kardus itulah yang dijual dan dia dapat untung dari kardus. Dan bahkan ketika terjadi banting-bantingan harga seperti ini dalam satu tempat yang sama, bisa menimbulkan ketegangan di antara mereka. Disinilah kita menghadapi dua pertimbangan. Yang pertama, menurunkan harga di bawah pasar. Dalam kondisi ini memberikan maslahat yang lebih menguntungkan konsumen. Harga di bawah pasar lebih menguntungkan konsumen, namun mengancam pedagang lain. Yang kedua, menaikkan harga sebagaimana harga pasar. Dalam kondisi ini lebih menjaga kestabilan harga di pasar, sehingga tidak menjadi ancaman pedagang yang lain, namun tidak menguntungkan konsumen. Saya sebut tidak menguntungkan konsumen, bukan merugikan ya. Karena tidak menguntungkan belum tentu merugikan. Artinya konsumen akan lebih mendapatkan keuntungan kalau harganya menjadi turun. Nah, selanjutnya boleh nggak orang melakukan banting-bantingan harga? Dari dua pertimbangan ini, selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum menjual barang di bawah harga pasar. Apakah itu diperbolehkan ataukah tidak diperbolehkan? Karena jadinya saling beradu kepentingan. Kalau dijual di bawah harga pasar, maka ini menguntungkan konsumen. Kalau dijual di atas harga pasar, maka ini menguntungkan bagi para penjual yang ada di pasar, tapi kurang menguntungkan bagi konsumen. Sebelum menyebutkan perbedaan pendapat di antara ulama,
kita akan membahas yang pertama adalah aturan untuk al-jalib. Jadi ini adalah istilah untuk menyebut orang yang mendatangkan barang dari luar. Di sini saya tulis importir. Sebenarnya lebih umum tidak hanya terbatas untuk barang yang ada dari luar ya, dari luar negeri, termasuk juga barang dari dalam. Intinya begini, dia mendatangkan barang dari luar pasar, sehingga posisi orang ini sebagai sumber kulaan. Mereka yang kulak barang dari luar dan dijual dengan partai besar di pasar. Nah, itu namanya al-jalib. Di tempat kita al-jalib kalau misalnya di Tanah Abang itu yang truk-trukan gitu ya. Jadi di yang satu bal, yang satu kodi, satu losen atau satu kodi, kemudian pakai sistem bal-balan. Itu namanya al-jalib. Sehingga dia tidak jual ecer, tapi dia jual langsung partai besar. Sebelum menyebutkan perbedaan pendapat di antara ulama, kami perlu menyebutkan bahwa masalah permainan harga tidak berlaku untuk para jalib, untuk para importir. Mereka, yaitu mereka yang kulak barang dari luar dan dijual dengan partai besar di pasar. Ini disebut dengan al-jalib. Anda bisa ingat-ingat istilahnya ya. Al-jalib adalah orang yang mendatangkan barang dari luar, lalu dia bawa ke pasar dan tidak dia jual barang itu kecuali untuk partai besar. Dia nggak jual ecer, tapi dia jual borongan. Baik, terdapat penegasan dari para ulama bahwa para ulama sepakat bahwa jalib diberi kebebasan untuk menetapkan harga untuk barang yang dia jual. Sehingga dia boleh menjual barangnya dengan harga berapapun yang dia inginkan, meskipun itu di bawah harga pasar dan tidak boleh dilarang. Di sini kita sebutkan keterangan Ibnu Rushd. Beliau mengatakan, mimma lakhtilafa fihi annahu la yusa'aru 'alal jallab. Di antara masalah yang tidak diperselisihkan adalah bahwa para jalab itu tidak ada penetapan harga. Sehingga dia boleh jual dengan harga yang lebih murah, lebih mahal, terserah dia. Di tempat lain beliau mengatakan, amal jallab fala ikhtilafa fi annahu la yusa'aru alaihi mimma jalabuhu lil bai'. Untuk para jalab tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka tidak dibatasi. Tidak dibatasi dalam menentukan harga untuk barang yang dia datangkan ketika dijual. Meskipun bisa jadi jauh dari harga, di bawah harga pasar. Seperti misalnya di Tanah Abang. Kadang ada sebuah baju itu sampai kita mikir kayaknya nggak realistis. Berapa harganya? Cuman 12.000, 13.000. Itu biaya jahitnya saja kayaknya nggak cukup. Kalau kita jahitkan baju. Kalau harga kain mungkin masuk ya. Tapi biaya jahit kayaknya nggak masuk. Cuma 15.000 ya. Atau bahkan kurang dari itu. Tapi itu ada. Dan dijual dengan sistem borongan. 1 kodi, 2 kodi. Tidak boleh dijual ecer. Mereka tidak menjual ecer. Maka orang seperti ini, dia dibebaskan untuk menjual barangnya dengan harga sekalipun sangat murah. 20.000 dari jalab, nanti dijual keluar jadi 25. Atau jadi 30, dan seterusnya. Dalam hal ini, jalab diberi kebebasan menentukan harga. Kenapa mereka diberi kebebasan menentukan harga? Karena barang yang dibawa para importir merupakan sumber keberadaan barang yang beredar di pasar. Misalnya, di pasar Jakarta, buah salak didatangkan dari Jogja. Si A adalah tengkulak salak.
yang membawa salak dari Jogja ke Jakarta. Daerah Sleman yang dingin ya, untuk Sleman Utara termasuk penghasil salak. Ketika si A membawa sekian kontainer salak, dia diberi kebebasan untuk menjual salaknya. Meskipun jauh di bawah harga pasar, karena posisi A adalah sumber keberadaan salak di pasar. Andaikan bukan karena si A membawa salak itu, ya, mungkin tidak tersedia salak di pasar. Sehingga di posisi ini, si A adalah jalab salak. Dan dia punya kebebasan untuk menjual salaknya dengan harga di bawah pasar. Dan ini bagian dari pengamalan hadis Nabi SAW yang melarang orang kota menjual barang milik orang desa yang dia antar ke pasar. Orang desa yang masuk pasar dengan membawa hasil alam, dia bisa masuk pasar dan menjual barangnya kepada para konsumen di pasar, meskipun dengan harga murah. Rasulullah SAW bersabda, "La yabi hadirun libadin." Janganlah orang yang hadir itu berarti yang hadir di kota. Maksudnya adalah orang yang asli tinggalnya di dekat kota atau di kota. Libadin, jangan dia jualkan barang milik badin, badui. Artinya orang pelosok. Da'un nasa yarzukillahu ba'duhum min ba'din. Biarkan orang itu dikasih rizki oleh Allah yang bersumber dari antara salah satu dengan yang lain. Sehingga konsumen bisa mendapatkan harga murah disebabkan karena ada orang yang menjual dengan harga yang lebih murah, yaitu mereka yang bawa barang dari kampung. Dia membawa sayur-sayuran, dia membawa aneka kebutuhan pokok. Ketika dia bawa ke pasar, maka dia merasa ini barang di kampung saya itu murah. Saya dapat duit sekian tuh, Masya Allah sudah banyak sekali. Akhirnya dia jual murah. Dan orang rebutan beli di situ. Hukumnya diperbolehkan khusus bagi orang seperti ini. Nah, ketika Ibnu Abbas ditanya radhiyallahu anhuma, apa makna la yabi hadirun libadin? Beliau mengatakan laisa bainahuma simsar, ya. Tidak boleh ada di sini, maknanya adalah tidak boleh ada maklar. Sehingga tidak boleh orang kota jadi maklarnya orang desa ketika menjual barangnya. Wis gini aja Pak, tak jualin. Udah Bapak tunggu di warung kopi, nanti tak jualin. Nanti kalau sudah dapat duit, lapor. Nah, orang kota karena sudah tahu harga, maka tidak ada nilai penurunan. Dia akan jual dengan harga yang standar. Dan itu akan membuat sebagian konsumen atau banyak konsumen tidak bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Ketika petani desa itu dibiarkan menjual sendiri barangnya ke pasar, ada kemungkinan dia akan menjual dengan harga yang lebih murah. Karena mereka sudah untung besar. Konsumen pasar akan untung sehingga kebutuhannya tercukupi tanpa harus keluar banyak biaya. Ini bagian dari cara Allah Ta'ala memberi rizki kepada sesama mereka, antar sama mereka. Sehingga dilarang oleh Nabi SAW. Udahlah biarin. Dan ini jadikan kaidah oleh sebagian asatidzah, bahwa termasuk di antara perbuatan yang terlarang adalah mempengaruhi kondisi pasar tanpa alasan yang dibenarkan. Misalnya dengan sengaja menaikkan harga permainan-permainan berita dan seterusnya. Karena itu bisa merugikan orang lain. Termasuk diantaranya adalah menimbun. Dengan cara ditimbun, orang akan banyak nyari karena peredaran terbatas.
Akhirnya harga itu naik. Di saat harga naik, dia baru lepas. Sehingga dia merasa dapat untung yang lebih besar. Nah, ini bagian dari cara Allah memberi rizki kepada antar sama mereka, para pelaku pasar. Sehingga pengawas pasar tidak boleh meminta mereka untuk menaikkan harga. Ya. Biarkan, karena mereka adalah para jalab. Nah, biasanya pasar jalab itu beda dengan pasar normal. Ya. Yang kita tahu ya, biasanya pasar jalab, pasar untuk para tengkulak, itu dibedakan. Beda dengan pasar normal, biasanya. Ya. Di Jogja bagian barat itu ada pasar namanya pasar Gamping. Nah, itu dibedakan antara pasar konsumen dengan pasar tengkulak. Saya pernah kesasar, masuk ke bagian tengkulak. Di situ sepi, tapi banyak truk-truk nurunin buah, nurunin sayur. Oh, itu ternyata pasar tengkulak. Dan di situ jualannya partai besar. Sebelahnya ada pasar normal. Nah, pasar normal itu konsumen-konsumen yang beli ecer dan seterusnya. Baik. Nah, disinilah ketika ada jalab yang dia menjual dengan harga yang lebih murah, dia tidak boleh dipermasalahkan. Banting harga boleh, karena dia bukan termasuk pesaing ya, dari para penjual yang ada di pasar. Mengingat penjual di pasar itu resellernya jalab. Nah, berikutnya kita beralih ke hukum banding-bandingan harga untuk sesama pedagang. Untuk sesama pedagang yang ada di pasar. Jadi misalnya si A pedagang, si B pedagang yang ada di pasar, bukan jalab. Bolehkah mereka banding-bandingan harga? Kita akan beralih kepada pembahasan mengenai hukum menjual barang di bawah harga pasar bagi para pedagang yang ada di pasar, bukan jalab. Ada 3 pendapat ulama mengenai hal ini. Yang pertama, penjual dibolehkan menjual barang di bawah harga pasar. Boleh menjual barang di bawah harga pasar. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hambali, dan Ibnu Hazm. Dalam Al-Insaf dinyatakan wa yahrumu qawluhu bi kannasi ala sahih minal madhab wa fihi wajhun la yahrum. Dalam madhab Hambali, Al-Insaf ini referensi madhab Hambali. Menurut pendapat yang benar dalam madhab Hambali, tidak boleh memaksa orang bi kannas. Pokoknya kamu harus jual barangmu seperti yang lain. Tidak boleh memaksa penjual jual seharga umumnya di masyarakat. Tidak boleh. Wa fihi wajhun, dan ada wajah yang lain. Wajhun itu dalam bahasan fikih artinya adalah pendapat para ulama madhab. Pendapat yang berbeda dari ulama satu madhab. Misalnya ya, dalam madhab Syafi'i ada 2 pendapat. Namanya 2 wajah. Pendapat ulama Syafi'i X, Y, Z, dan pendapat ulama Syafi'i A, B, C. Maka di situ berarti ada 2 wajah. Kalau pendapat imam madhab, jika ada perbedaan disebut riwayat. Dari Imam Syafi'i ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan A, satu riwayat mengatakan B. Jadi ada riwayat, ada wajah. Kalau ulama-ulama di bawahnya, pengikutnya, yang belajar sesuai dengan madhab Syafi'iyah, maka maksudnya adalah, di situ istilahnya adalah wajah. Nah, wa fihi wajhun, dan ada pendapat yang lain dalam madhab Hambali, la yahrum, hukumnya tidak haram.
Ibnu Hazm mengatakan, wa jaizun liman atas suqa min ahlihi au min ghairi ahlihi ayyabi'a sil'atahu bi aqalla min si'riha fis suq wa bi aktsara wa la i'tirada li ahli suqi alaihi fi dzalika. Diperbolehkan bagi orang yang datang ke pasar, min ahli au min ghairi ahli, baik dia pelaku pasar itu ya, atau bukan pelaku pasar itu, baik dia masyarakat pasar itu atau bukan. Masyarakat pasar itu maksudnya adalah dia sudah sering di situ, bahkan sudah punya lapak di situ. Kalau min ghairi ahlihi, dia bukan pelaku pasar di situ, artinya orang ini orang luar, tapi bawa barang masuk pasar masuk pasar kampung yang lain. Kata Ibnu Hazm, jaizun liman atas suq, boleh bagi orang yang datang ke suq ayyabi asil atahu, untuk menjual barangnya dengan harga di bawah harga pasar atau melebihi dari harga pasar. Wala i'tirada li ahli suqi alaihi fi dzalika. Dan tidak boleh dihalangi oleh penduduk pasar dalam masalah ini. Wala li sultan, demikian pula bagi pemerintah. Tidak boleh menghalanginya. Ini nukilan dari pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Sehingga ini menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Hazm, banting-bantingan harga hukumnya boleh. Dan tidak boleh bagi para penjual yang lain untuk melarangnya. Baik, ini pendapat yang pertama. Kita beralih ke pendapat yang kedua. Penjual wajib mengikuti harga pasar. Penjual dilarang menaikkan atau mengurangi di bawah harga pasar. Ini merupakan pendapat Ibnul Jazi. Ibnu Jazi ulama Malikiyah, salah satu pendapat dalam mazhab Hambali dan dinilai kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagian ulama menyatakan bahwa pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Jazi mengatakan, wa man zada fi si'rin au naqsin minhu au naqasa minhu umira bi ilhaqihi bi si'rin nas. Siapa yang menambah harga melebihi dari harga pasar atau menguranginya, au naqasa minhu, atau dia menguranginya, maka umira, dia diperintahkan bi ilhaqi bi si'rin nas, untuk menyamakan dengan harga yang berlaku di masyarakat, yaitu harga pasar. Dia jual dengan harga murah, maka dia diperintahkan naikkan agar barangmu sama sebagaimana yang dijual oleh masyarakat yang lain, penjual yang lain. Nah, dalam kitab Al-Iqna, kitab mazhab Hambali, dinyatakan, wa aujaba syaikhu ilzamahum al-mu'awadata bi thamanil misal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mewajibkan untuk memaksa para pedagang agar melakukan transaksi jual beli dengan harga standar. Ini nukilan dari kitab Al-Iqna. Dan ini merupakan referensi mazhab Hambali. Yang dimaksud asy-syekh di sini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam. Sehingga di sini kita bisa memahami, menurut sebagian ulama Hambali, kemudian menurut Malikiyah dan juga Syekhul Islam, bahwa orang yang menjual barang di bawah harga pasar, dia diminta untuk menaikkan agar sama seperti yang lain. Kita beralih ke pendapat Imam Malik. Bismillah. Imam Malik memiliki satu pernyataan yang sangat terkenal. Siapa yang menurunkan harga di bawah harga pasar, maka dia dihukum. Bentuk hukumannya adalah diusir dari pasar, sehingga dia tidak boleh jualan di pasar.
Namun jika dia berjualan di luar pasar, dibolehkan. Kalau di luar, silahkan. Al-Qadhi Abdul Wahhab, ulama Malikiyah, mengatakan, فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ يَعْنِي مِنْ تَحْرِيمِ التَّسْئِيرِ فَالَّذِي يُخَافُ ضَرَرُهُ بِعَقْدِ التَّسْئِيرِ هُوَ الزِّيَادَةُ فِيهِ. فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ, apabila hal itu sahih, yaitu haramnya menetapkan harga, فَالَّذِي يُخَافُ ضَرَرُهُ, maka yang dikhawatirkan mendapatkan dampak buruknya dengan adanya tas'ir adalah tambahan dalam harga. Wa hadza yumkinu hasmuhu, padahal itu bisa dipotong atau bisa dicegah. Bi ayyuqal liman hatta si'ra, dengan dibuat aturan bagi orang yang menurunkan harga, imma antul haqa bin nas wa imma antan sorifa, atau imma antul hiqa bin nas wa imma antan sorifa. Yang pertama, kau harus samakan dengan harga masyarakat yang lain, atau kalau tidak, pergi dari sini. Sehingga jangan jual di pasar ini, silahkan dijual di tempat yang lain. Ibnu Wahab pernah menyebutkan keterangan dari Imam Malik, la yusa'aru ala ahli suki fa inna dzalika zulmun. Tidak boleh menetapkan harga untuk pelaku pasar karena itu kedzaliman. Walakin idza kana fi suki asyratu aswu, namun apabila di pasar ada orang yang menjual dengan harga 10 sok, fahatta hadza sa'an, lalu dia kurangi jadi sekian sok, amara ayyukhraja minasuk, maka dia dikeluarkan dari pasar. Kenapa? Dia jualnya lebih murah. Yang lain harga 10, dia jual harga 9 atau dia turunkan. Maka ini bisa menyebabkan banyak konsumen yang kemudian berlomba-lomba ke sana dan itu merugikan penjual yang lain sehingga dia diperintahkan untuk keluar dari pasar. Tayyib. Coba kita lihat dalilnya. Pendapat Imam Malik ini didasari riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melakukan inspeksi pasar. Di sana beliau bertemu dengan Hatib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual zabib. Zabib termasuk bahan makanan yang berlaku di masa silam, yaitu anggur kering. Lalu Umar bertanya, berapa kamu jual, wahai Hatib? Jawab Hatib, seharga 2 mud. Maksudnya kalau orang yang bayar 2 mud gandum, nanti tak kasih 1 mud zabib. Kemudian Umar mengatakan, di sini beliau menunjukkan marahnya ya. Tabta'una bi abwabina. Kalian berjualan di pasar kami. Telah menghabiskan tenaga kami dalam mengaturnya. Membuat kami lelah. Kemudian kalian bisa bebas berdagang. Tsumma tabi'una kaifa syi'tum bi so'an, jual dengan harga 1 so'. Umar perintahkan kepada Hatib bin Abi Balta'ah, jual dengan harga 1 so'. Wa illa fala tabi' fi sukina. Kalau tidak, ya, kamu tidak boleh berjualan di pasar ini. Wa illa fasiru fil ardi. Silahkan kamu cari tempat yang lain. Dan lakukanlah kulaan, tsumma bi'u kaifa syi'tum. Selanjutnya kalian boleh jual dengan harga yang kalian inginkan. Dengan harga sesuai keinginan kalian. Baik. Kita coba lihat di sini ada apa yang dimaksud 1 so' ya. Atau 4 mud. Standar harga mereka menggunakan acuan ukuran volume takaran. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah menjual dengan harga berapa tadi?
2 mud. 2 mud itu berarti setengah sok. Ketahuan Umar dimarahi, kamu harus jual 1 sok. Pokoknya harus 1 sok, tidak boleh 2 mud, tidak boleh setengah sok. Nah, mereka menggunakan itu karena di masa silam harga mereka menggunakan acuan ukuran volume. Mud dan sok. 1 mud itu sama dengan 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Seperti ini 1 mud. Ya, mungkin tangan saya kurang gede. Pemirsa ada yang punya tangan gede. Nah, diisi beras penuh. Nah, itu 1 mud. Sementara 1 sok itu 4 mud. Nah, ini 4 kali namanya 1 sok. Dan yang ditakar adalah bahan makanan. Karena bahan makanan menjadi alat transaksi ketika itu. Ya. Saya jual 2 mud saja. Kamu kasih saya gandum 2 mud, tak kasih zabib 1 sok. Ada yang kemudian dia beli dengan harga 1 sok. Ini saya jual. Saya beli zabib kamu dengan gandum 1 sok. Sehingga dulu bahan makanan itu jadi objek, jadi alat bayar. Dalam riwayat yang lain, Umar tidak melarang Hatib untuk berjualan. Yang dilarang Umar adalah dia berjualan di pasar Madinah. Karena ini membahayakan pasar dan mengganggu pedagang yang lain. Sementara Islam menghilangkan setiap gangguan, baik yang madorotnya kembali kepada pribadi maupun madorotnya yang kembali menimpa orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sehingga Hatib ketika diomongin seperti itu, diusir oleh Umar, beliau pun pindah ke rumah, lalu beliau menjual zabib itu di rumah. Dan banyak orang yang butuh zabib datang ke rumahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Sekarang kita akan lihat tarjihnya. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini adalah pendapat pertama, bahwa penjual diberi kebebasan untuk menjual barangnya sekalipun di bawah harga pasar. Baik, kok Anda bisa nyebut lebih mendekati kebenaran? Ya, ini menurut penulis ya. Karena tarjih itu, apa pendapat yang rojih? Ya, pendapat yang dirojihkan oleh yang tukang rojih. Pendapat yang dirojihkan oleh yang dinilai lebih kuat oleh si A, si B, si C. Belum tentu sama dengan si D, belum tentu sama dengan si E. Lalu apa pertimbangannya kalau ini lebih mendekati? Kita baca. Pertama, bahwa manusia memiliki kebebasan terhadap hartanya, sekalipun tidak sesuai dengan kepentingan orang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, manusia berkuasa terhadap harta miliknya. Tidak boleh siapapun mengambilnya meskipun sebagian tanpa ada kerelaan dari mereka. Tidak boleh mengambilnya meskipun cuma sebagian, tanpa ada kerelaan dari pemiliknya. Kecuali dalam kondisi yang mewajibkan mereka, dan masalah penetapan harga bukan termasuk kondisi itu. Nah, kecuali dalam kondisi yang mewajibkan mereka dan masalah penetapan harga bukan termasuk kondisi itu. Jadi, illa fil mawadi' allati talzamuhum wa laysa hadha minha. Kecuali dalam kondisi yang mengharuskan mereka untuk menyerahkan sebagian hartanya, misalnya zakat dan seterusnya. Wa laysa hadha minha, dan masalah penetapan harga bukan bagian dari hal semacam ini. Orang ketika punya harta, dia berhak untuk menggunakan harta itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Haram bagi orang lain mengambilnya, kecuali karena alasan yang benar. Bayar zakat, dan seterusnya yang itu boleh dipaksa.
Alasan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Umar terhadap Hatib adalah ijtihad Umar dan bukan prinsip yang tidak mungkin mengalami perubahan. Karena itu disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rujuk dari pendapatnya dan bahkan beliau mengizinkan Hatib bin Abi Balta'ah untuk menjual barangnya di pasar di bawah harga normal. Dalam Mukhtasar Al-Muzani disebutkan riwayat dari Al-Qasim bin Muhammad, beliau menceritakan bahwa Umar pernah oh ya, kamu baru saja bertemu dengan laqad, mungkin lebih tepatnya laqad hudditha. Kamu baru saja dengan rombongan dagang yang datang dari daerah Taif membawa zabib. Sementara mereka yang ada di pasar terganggu denganmu. Wahum ya'tabiru nasi'raka. Mereka terganggu denganmu. Karena itu, fa imma an tarfa'a fis-sir. Pilihannya adalah kau naikkan hargamu, wa imma an tadkhula zabibaka al-bait. Atau kalau tidak, kamu bawa pulang itu zabibmu. Fatabi'uhu kaifa syi'ta. Setelah itu terserah kamu mau jual berapapun. Ketika Umar pulang, jadi sampai di situ Umar memberikan peringatan kepada Hatib, kamu karena terlalu murah, silahkan pulang, jual aja di rumah. Kalau di rumah terserah mau jual berapapun. Nah, namanya orang kalau jualan di rumah, berarti area itu adalah wilayahnya. Orang lain tidak punya hak untuk kemudian memaksa orang ini menjual dengan harga yang lebih mahal. Ketika Umar pulang, beliau berpikir mengenai keputusannya terhadap Hatib. Lalu beliau mendatangi Hatib di rumahnya dan menarik kembali ijtihadnya. Beliau mengatakan, "Innalladzi qultu laka laisa bi'azimatin minni." Yang tadi saya sampaikan kepadamu kemarin bukan ketetapan atau keputusan dariku. Innama huwa syai'un aradtu bil khaira li ahlil balad. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk penduduk masyarakat. Fahaitsu syi'ta fabi wa kaifa syi'ta fabi. Silahkan kamu jual sesuai dengan harga keinginanmu. Mau dijual murah, mau dijual mahal, terserah. Silahkan. Baik. Sehingga di sini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau rujuk dari pendapatnya yang tadi mengusir Hatib, lalu Hatib malah diminta untuk balik ke pasar, terserah mau jual berapa. Kemudian alasan yang ketiga, alasan membahayakan pasar tidak diterima karena Islam memberikan toleransi bagi orang desa yang masuk ke kota untuk menjual barangnya dengan harga di bawah harga normal. Yang ini tentu saja sangat menguntungkan konsumen di pasar meskipun bisa jadi mengganggu pedagang di pasar. Bahkan Nabi SAW menyebut hal ini sebagai salah satu cara Allah membagi rizki kepada para hambanya. Sebagaimana hadis tadi yang sudah kita singgung dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La yabi' hadirun libadin da'un nasa yarzukillahu ba'dahum min ba'd." Ketika petani desa itu dibiarkan menjual sendiri barangnya ke pasar, ada kemungkinan dia akan menjual dengan harga yang lebih murah karena merasa sudah untung besar. Jika alasan membahayakan pasar itu berlaku, tentu orang desa yang masuk ke pasar harus menjual barangnya sesuai dengan harga normal agar tidak mengganggu para pedagang lain di pasar.
Jika Nabi SAW mengizinkan orang yang mampu menjual barang di bawah harga pasar berarti bentuk mengganggu orang lain, tidak diperhitungkan dalam syariat. Hal ini tidak diperhitungkan dalam syariat. Jalab itu juga ganggu, tapi diizinkan, karena itu lebih menguntungkan. Kemudian alasan yang keempat adalah kita punya kaidah mendahulukan maslahat yang lebih umum daripada maslahat yang sifatnya terbatas. Maslahat khassah. Dalam sebuah pasar tentu saja populasi pembeli lebih besar dibandingkan populasi penjual. Sehingga menjual dengan harga yang lebih rendah menguntungkan orang yang jumlahnya lebih banyak. Nah, ketika menguntungkan orang yang jualnya lebih banyak, orang yang jumlahnya lebih banyak, maka di situ berlaku kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus. Ya. Meskipun itu bisa jadi mengganggu populasi yang lebih kecil di pasar, yaitu para pedagang. Karena maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Wallahu a'lam. Kalau ada pasar di mana penjualnya lebih banyak dibandingkan pembelinya, kira-kira gimana? Bubar pasar itu. Pembelinya sedikit, penjual ada 100, pembelinya berapa? 10 orang. Nah itu jadi belinya gantian. Pasti pasar itu tidak akan bisa bertahan. Tapi kalau pembelinya banyak, biasanya penjualnya jauh lebih sedikit. Nah, penjual yang sedikit itu punya kepentingan, pembeli juga punya kepentingan. Maka kepentingan yang banyak lebih didahulukan daripada kepentingan yang lebih sedikit. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memahami tentang menjual barang di atas harga pasar, di bawah harga pasar, banding-bandingan harga dan seterusnya. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, di pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang beberapa pelanggaran di pasar. Di sana kita sebutkan misalnya menimbun, ihtikar, dan beberapa pelanggaran yang lainnya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada sedikit tentang masalah kemarin ya. Masang lonceng di leher binatang ternak. Di sini ada fatwa dari Syabakah Islamiyah ditegaskan fata'liqul jaras fi unukil hayawani umuman makruh. Menggantungkan lonceng di leher binatang secara umum hukumnya makruh. Mohon dipahami ya, makruh itu bagi bahasa ulama cukup berat. Artinya kalau dilanggar dan ulama itu masih hidup, dia akan marah. Sehingga makruh itu bukan dalil untuk diperbolehkan. Al-Bukhari membuat judul bab, babun makila fil jarasi wa nahwihi fi a'nakil ibil. Bab tentang keterangan mengenai al-jaros, lonceng atau semacamnya yang ada di leher onta. Ya. Yang ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau menjelaskan pernyataan Al-Bukhari tentang hukum lonceng di leher onta, minal karaha, hukumnya makruh. Wa qayyadahu bil ibil, dan Imam Bukhari menyebutkan onta liwurudil khabari fiha bi khususiha, karena hadisnya berbicara tentang onta. Baik. Dan Nabi SAW mengatakan, beliau mengutus utusan. Beliau mengutus beberapa orang. Lalu orang itu memberikan pengumuman. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watrin au kiladatin illa quti'at. Jangan sampai membiarkan setiap ada binatang yang dikasih kalung dari watar atau dari kalung yang lain, potong. Ya. Dari kalung yang lain maksudnya adalah
dari lonceng atau yang lainnya. Nah, di sini ada keterangan. Ibnul Jauzi mengatakan mengenai al-autar, dilarang gantungkan al-autar di leher binatang. Salah satu akwal, ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang ketiga adalah tidak boleh menggantungkan kalung yang di situ ada al-ajros, ada loncengnya. Ya, kayak kucing gitu ya, dikasih lonceng kecil. Nah, dia kalau lari bunyi. Itu tidak diperbolehkan. Hakahul Khattabi, dan ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Khattabi. Wa alaihi yadullu tabwibul Bukhari, dan ini ditunjukkan oleh penamaan judul bab Bukhari, sehingga zahirnya itu pendapat Imam Bukhari, makruh menggantungkan lonceng di leher binatang. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah gedung MIPS telah baru saja pengecoran lantai yang ketiga. Alhamdulillah. Dan kita berada di bulan Dzulhijjah, di mana Nabi SAW memberikan motivasi untuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari pertama ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kemudian mendulang pahala di 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan salah satunya adalah dengan mengabadikan harta kita dalam bentuk wakaf. Kita masih membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk turut serta dalam penyelesaian pembangunan, karena masih ada 1 lantai lagi dan juga penyelesaian pembangunan di lantai 2. Semoga dari amal Bapak Ibu semuanya nanti bisa mempercepat bagi para santri kami dan kaum muslimin untuk bisa memiliki sebuah gedung bagi mereka untuk belajar menghafal Quran, mempelajari ilmu agama, dan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Barakallahu fikum. Fiikum barakallah. Afwan Ustaz, di luar tema. Jadi ada seseorang yang bernazar untuk berkurban Ustaz, dan dagingnya akan dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi beliau melihat sekarang orang-orang lebih banyak membutuhkan uang tunai Ustaz. Nah, kemudian beliau bertanya, apakah boleh niat nazar kurban beliau ini digantikan dengan uang yang senilai dengan hewan kurban, kemudian uang tunai tersebut dibagi-bagikan. Baik. Itu saja Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya bukakan keterangan dari para ulama ya. Mana yang lebih afdol? Menyembelih hewan kurban ataukah bersedekah senilai hewan kurban? Misalnya kambing harganya 3 juta. Mana yang lebih afdol? Menyembelih kambing seharga 3 juta ataukah sedekah dalam bentuk uang senilai 3 juta? Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Dzabhul udhiyati afdalu minas sadaqati bi thamaniha."
menyembelih hewan kurban itu lebih afdol dibandingkan sedekah dengan uang senilai hewan kurban. Karena itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW dan kaum muslimin ya, yang membersamai beliau, yaitu para sahabat. Karena menyembelih hewan di sini bagian dari syiar agama Allah. Falau adilan nas, sehingga ketika ada orang yang mengalihkan praktek itu kepada yang lain, dia gunakan untuk sedekah, maka syiar itu menjadi hilang. Jadinya nggak ada ibadah kurban. Syiarnya ibadah kurban jadi hilang. Sehingga kalau ada orang yang sedekah dengan uang senilai udhiyah, itu lebih afdol dibandingkan udhiyah, tentu Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan kepada umatnya. Sekarang perbanyak sedekah uang. Karena apa? Orang lagi kondisi butuh duit. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan hal itu. Li'annahu lam yakun yada'u bayanal khairil ummah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan memberikan penjelasan kebaikan kepada masyarakat. Sehingga kalau itu lebih baik, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Ya. Bahkan andaikan sedekah itu keutamaannya berimbang dengan berkorban, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Karena ini memudahkan bagi orang dibandingkan ketika dia harus berkorban. Baik, saya punya duit 3 juta. Langsung saya kasihkan orang. 500, 6 orang. Selesai. 6 orang. Daripada saya beli seekor kambing. Datang malam takbiran. Saya harus ngecek kambingnya. Selalu memperhatikan jangan sampai dia mati. Jangan sampai dia kecelakaan. Selanjutnya saya sembelih. Ketika saya sembelih harus dicacah-cacah. Harus ini, harus ini. Ada banyak effort yang harus saya keluarkan. Kemudian baru setelah itu saya bagikan dalam bentuk daging. Maka dalam proses ini, berkorban lebih rumit dibandingkan sedekah. Karena kalau orang itu sedekah, dia tinggal bagi-bagikan aja duit itu. Cuman jamaah, bahwa dalam masalah ibadah itu, ukurannya bukan selera, ukurannya juga bukan bukan pertimbangan logika, tapi mana yang lebih sesuai dengan aturan. Nah, sekarang kan kondisinya lagi kondisi yang berbeda, bukan kondisi normal. Baik, betul kita mengakui itu. Sekarang kondisinya adalah kondisi yang berbeda, bukan kondisi normal. Tapi syariat ini tetap berlaku sebagaimana dalam kondisi normal, karena secara umum daging juga dibutuhkan oleh orang. Dan syariat itu harus tetap ada. Yang sebenarnya tidak perlu kita pertentangan dengan kondisi seperti ini. Karena itu wallahu ta'ala alam, di posisi ini syiar kurban harus tetap kita laksanakan. Dan kalaupun misalnya ada orang yang membutuhkan karena dia mendapatkan imbas ekonomi disebabkan karena COVID, silakan Anda bersedekah dengan dana yang lain. Karena kurban itu tidak sampai menghabiskan keseluruhan. Apalagi jika sudah nadar. Kalau sudah nadar, maka jika digantikan itu berarti orang ini membatalkan nadar. Jika sudah nadar mau kurban, lalu nggak jadi, berarti dia sama dengan membatalkan nadar. Dan membatalkan nadar ada kafarohnya. Dan nadar taat pada asalnya tidak boleh dibatalkan. Nabi SAW bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Sehingga tidak boleh dibatalkan. Kecuali jika ada uzur yang syar'i. Namun kalau tidak ada uzur, masih memungkinkan bagi dia untuk melakukan nadar itu, wajib untuk dia laksanakan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya terkait dropship jual beli emas, Ustaz. Jadi skemanya begini, saya penjual emas di Kota Pati.
ada teman saya di Semarang beli emas di saya dengan menunjuk salah satu wakil di Kota Pati. Kemudian saya dan wakil bertransaksi tunai. Nah, teman saya yang di Semarang ini minta emasnya dikirim ke customernya dia di Kota Solo. Nah, atas permintaan orang Semarang ini, akhirnya barangnya emas ini saya kirim ke Solo. Ini hukumnya bagaimana ya Ustadz ya? Baik. Jazakallah Ustadz atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ibu tahu bahwa konsumen ibu yang ada di kota Semarang itu melakukan transaksi dengan orang Solo secara online, secara online berarti kan orang Solo transfer dulu ya ke Semarang. Ini kalau kita tulis di sini Semarang Rodok Kulon ya. Pati itu timurnya kan? Berarti di sini Pati. Nah, Solo Rodok Kidul. Nah, di sini Solo. Ini Jogja. Tadi nggak disebut. Alhamdulillah. Nah. Baik. Emasnya ada di kota Pati. Orang Semarang dia menghubungi wakil yang ada di kota Pati. Insya Allah di posisi ini tidak masalah. Maka orang Semarang transfer tunai ke wakilnya tadi. Selanjutnya setelah transfer tunai, si wakil bertransaksi dengan Anda. Nah, kemudian Anda diminta atau wakil diminta tolong kirimkan ke Solo. Kalau Anda tahu bahwasanya orang Semarang ini sudah melakukan transaksi sebelumnya dengan orang Solo. Dia melakukan transaksi di mana orang Solo itu transfer uang duluan ke Semarang, kemudian nanti emasnya menyusul. Kayak gini nggak boleh. Kalau seperti ini hukumnya nggak boleh. Kenapa? Ketika dia transfer dulu berarti emasnya gimana? Tidak tunai, terjadilah jual beli emas secara tidak tunai dan itu riba nasi'ah. Dan itu riba nasi'ah. Sehingga karena itu riba nasi'ah dan kita tahu, Anda sebagai penjual emas tahu, maka Anda berhak untuk melarang. Saya tidak mau kalau seperti ini, karena kamu jadinya melakukan riba nasi'ah. Tapi kalau Anda tahu dan tetap nekat, kami khawatir masuk dalam kategori tolong-menolong dalam tindakan maksiat. Baik. Karena itu sebagai solusinya ya, sebagai solusinya orang Semarang tadi baru boleh bertransaksi dengan orang Solo, jika emasnya sudah datang ke Solo. Jadi setelah dibeli oleh W sebagai wakil dari orang Semarang, dibawalah emas itu oleh W. Maka orang Semarang nunjuk satu lagi, WS, ya. Wong Solo. Wahai Wong Solo, nanti saya kirimi emas dari Pati. Wah kita diribet ini, garisnya banyak. Ya, selanjutnya W ngirim emasnya ke Wong Solo. Nah, kemudian WS ini berhubungan dengan konsumen yang sebenarnya. Dan ini dilakukan secara tunai. Kalau kayak gini insya Allah tidak masalah. Baik. Dan kalau Anda mengetahui bahwa sebenarnya orang ini mengirim emas ke Solo karena itu adalah saudaranya atau calon mertuanya atau siapa, sehingga dia kirim emas ke situ sifatnya hadiah. Jadi ini bukan jual beli. Yang di poin ini adalah hadiah atau hibah atau yang lainnya. Tidak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau Anda tahu enggak, Solo itu konsumennya orang Semarang. Nah, Anda harus sediakan atau orang Semarang itu harus sediakan wakil di Solo untuk serah terima antara emas dengan uang secara tunai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, saya kurang paham mengenai orang kota dilarang menjualkan barang orang desa.
apakah larangan yang dimaksud itu orang kota menjual barang orang desa di mana orang kota belum memiliki atau membeli barang tersebut, atau bagaimana yang dimaksud Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wa fiikum barakallah. Ada seorang tabi'in yang ketika mendengar hadis itu dari Ibnu Abbas, beliau nggak paham. Apa maksudnya? Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan. Yang dimaksud adalah laisa bainahuma simsar. Tidak boleh ada makelaran. Ya, kata kuncinya ini ya, tidak boleh ada makelaran dari orang desa ke orang kota. Jadi ceritanya seperti ini ya. Seperti yang kita tahu, desa adalah sumber apa? Komoditas pangan orang kota. Sayuran, buah-buahan, bahkan beras, bahan makanan pokok, dan seterusnya. Sehingga ini adalah pasar yang ada di kota. Ya. Pasar kota. Paskot. Ya. Ini pasar kota. Namanya pasar, ada standar harga. Ya. Sayuran harga sekian, lombok harga sekian, dan aneka barang-barang harga sekian. Telur ayam kampung harga sekian. Ada orang yang tinggal di pelosok. Pelosok ini penghasil sayuran. Sebutlah misalnya Wonosobo. Ya. Orang Wonosobo berangkat menuju Semarang. Ini di Semarang. Dia membawa biasanya orang sana kan pakai mobil engkel gitu ya. Dia membawa satu truk engkel, isinya aneka sayuran, lombok, kemudian kentang, wortel, dan apa lagi, dan sayur-sayuran yang lainnya, dan teman-temannya. Lalu satu truk itu ketika masuk pasar, ini tidak boleh dihadang. Biarkan dia masuk pasar, jual sendiri, ya, dan tentu harganya akan lebih murah. Kalau ada orang kota menawarkan diri, wes Pak, gini aja tak jualin ini, pakai harga standar yang ada di sini. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa tidak boleh? Keterlibatan orang ini menyebabkan harga barang di satu truk ini jadi tidak ada pengaruhnya, tidak mengalami perubahan. Jadi sama seperti harga yang lain. Maka dilarang oleh Nabi SAW, biarkan da'ullaha yarzuki da'un nasa yarzukillahu ba'dahum ba'dah. Biarkan orang itu dikasih rezeki oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki antara satu dengan yang lain. Ya. Dan yang dimaksud di situ adalah konsumen mendapatkan harga lebih murah dari penjualnya. Karena orang kampung itu dibiarkan. Tapi kalau ada orang kota yang ini tadi ya, ada orang kota kulaan ke kampung, kulaan ke Wonosobo, kemudian setelah itu dia jual, boleh. Ini tidak dilarang. Ada orang kota berangkat ke desa, terus kulaan-kulaan, dia bawa lagi ke kota, dijual, silahkan. Yang nggak boleh, kalau ada orang desa, ya, ini orangnya rambutnya panjang ya, orang desa, dia datang ke kota bawa barang. Nah ini orang kota, jangan kemudian datang ke sini tak jualkan, nggak boleh. Dipahami insya Allah ya? Walhamdulillah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat dan terus semangat untuk takbiran di 10 pertama Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang besar bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.